seterusnya. Yang ingin saya tanyakan adalah bahwa sejauh yang pernah saya baca dalam literatur ilmiah, sekian juta tahun yang lalu dunia itu pernah mengalami zaman es. Zaman dunia atau bumi diselimuti oleh pembekuan. Nah, pertanyaan saya yang tadi menggelitik adalah kalau kita sepakat bahwa sesuai dengan surat Ar-Rahman tadi yang bumi berputar pada porosnya dan seterusnya, pada saat bumi diciptakan dan pada saat makhluk hidup termasuk manusia belum tepat untuk menempati bumi tadi, apakah itu ada sesuatu yang diciptakan Tuhan sehingga membentuk zaman es tadi pada saat bumi ini diselimuti oleh es dan beku? Ataukah kalau mengikuti alur berpikir ilmiah, apakah pernah ada jarak-jarak tertentu yang memperjauh jarak bumi dengan matahari, kemudian suatu saat nanti setelah saat medium sekarang ini bumi ditempati oleh manusia yang paling tepat, cuaca, oksigen dan sebagainya, apakah pada tahap berikutnya ada suatu proses rotasi bumi yang makin mendekat kepada matahari? Meskipun ini kita sepakat bahwa ini semua sunatullah atas kehendak Allah, Pak Ustaz. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya senang sekali malam ini bisa mendengar lagi hal-hal bagaimana kita para ilmuwan ini bisa merekayasa genetika kemampuan otak kita untuk makin mengurai hal-hal yang tersurat di dalam Al-Quran. Jadi di awal saja tadi kita sudah mendapatkan bahwa urutan Ar-Rahman tadi adalah Quran, kemudian manusia, bahasa, dan bumi dan seisinya. Ada satu ayat di Al-Baqarah ayat 30, mungkin Pak Ustadz juga mungkin sudah sangat menghafal isinya, perihal pada saat Allah mengatakan kepada para malaikat tentang rencana menciptakan khalifah di bumi yang namanya manusia. Kemudian kalau tidak salah para malaikat menjawab bahwa kenapa engkau ciptakan makhluk yang saling membunuh kemudian merusak bumi ini, sementara kami yang sudah bertasbih dan seterusnya tidak diberikan wewenang atau otoritas yang lebih jauh. Nah, Tuhan menjawab bahwa aku lebih tahu dari apa yang kau pikirkan, kira-kira gitu. Pertanyaan saya lagi adalah, pada saat malaikat bertanya seperti itu, apakah ada suatu pemahaman dari malaikat bahwa pernah diciptakan makhluk sejenis manusia di bumi ini yang kemudian berbuat kerusakan, kemudian berulang lagi kepada kita saat ini? Atau memang di planet yang lain tadi yang Pak Ustadz mengatakan sampai hari ini itu belum ditemukan adanya kehidupan di planet yang lain ataupun di galaksi yang lain. Nah, ini pertanyaan yang saya sudah pertanyakan sejak sekian puluh tahun yang lalu pada saat saya masih belum terlalu seperti sekarang setua ini. Tapi memang jawabannya memang belum ada yang bisa menggambarkan bahwa itu merupakan jawaban yang sangat tepat. Saya kira itu Pak, dan kita sepakat bahwa kita sami'na wa ta'na dengan Quran dan seluruh isinya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pertanyaan yang kedua, itu tadi saya jelaskan bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, dan jin telah menumpahkan darah di bumi. Nah, pertanyaan malaikat itu ketika Allah mendeklarasikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan manusia di bumi. Lalu mereka bertanya, karena sifat manusia ini mirip dengan jin, dia punya alternatif, bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, maka jin langsung mengambil persepsi seperti jin. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti jin yang nanti akan menumpahkan darah kembali? Itu maksudnya itu. Nah ya, jadi makhluk yang sebelum manusia itulah jin. Itu maksudnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang pertama gini Pak, jadi ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang proses penciptaan bumi.
dan langit. Jadi Allah firman, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi, apakah orang kafir tidak melihat bahwa tadinya ini semua adalah satu gumpalan, lalu aku ledakkan sebagai menjadi langit, sebagai menjadi bumi. Nah, kemudian Allah menyebutkan bahwa waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan aku jadikan semua ini dari air. Jadi ternyata memang proses penciptaan bumi ini awalnya adalah air. Itulah maksud daripada sejarah es yang Bapak ceritakan itu. Itu Allah sebutkan dalam itu sebelum peristiwa Big Bang. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih. Lagi mau bertanya? Assalamualaikum. Saya mau nanya mengenai ayat ke-8 dari surat Al-Qur'an. Misalnya dikatakan supaya kamu jangan melampaui batas tentang mereka itu. Kata melampaui batas di sini itu berarti ada tak Fil mizan, Allah tatghaw fil mizan. yang kata Togong ini ketika saya mendengarkan yang terpikir adalah salah satu tokoh wayang di Kurawan itu Ada togok, ya. Iya, ada namanya togok, ya. sama kata togut. Nah, di sini apa ada hubungannya, Ustaz? Terima kasih. Iya. Terima kasih. Jadi dalam bahasa Arab tagha yatgha artinya melampaui batas. Ketika air di zaman Nabi Nuh melampaui batas, disebut oleh Allah, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air sudah melampaui batas, muncul dari bumi, turun dari langit, sampai semua air menenggelamkan gunung. Ketika itu disebut tagha, sudah tidak normal lagi hidup, maka Allah membawa perawan Nabi Nuh, disebut tagha. Jadi tagha itu gini Pak, Bu Rahmatullah, saya akan kasih contoh ya gini. Ini di depan saya ini ada sebuah garis lurus. Nah, garis lurus ini disebut Shiratal Mustaqim. Nah, ketika saya ikut Shiratal Mustaqim disebut istiqomah. Ketika saya keluar dari Shiratal Mustaqim disebut tagha, melampaui batas. Nah, ketika saya balik lagi bertobat kepada Allah, istiqomah lagi. Ketika saya keluar lagi, tagha lagi. Ketika tidak balik-balik, taghut. Jadi taghut. Ketika hidup di luar Shiratal Mustaqim berarti menjadi taghut. Nah, dalam istilah pewayangan itu dipakai istilah togok. Togok itu memang simbol dari kejahatan yang dipakai oleh dalam dunia pewayangan. Itu masih satu istilah yang dipakai oleh mereka, dan kayaknya itu diambil dari istilah tagha. Ya, itu simbol kejahatan, simbol keburukan. Yaitu orang-orang yang tidak ikut Shiratal Mustaqim dan hidup di luar Shiratal Mustaqim. Nah, Shiratal Mustaqim ini adalah jalan ke surga. Nah, makanya kita berdoa, ihdinas Shiratal Mustaqim. Itu. Keluar tagha. Tidak balik-balik taghut. Itu dia. Jadi sudah hidup bergelimang dosa. Itulah manusia-manusia taghut. Ya, terima kasih. Ya. Lagi mau bertanya? Ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang peringkat nikmat yang Allah berikan pada kita, kan yang pertama Al-Quran ya, Ustaz. Itu artinya bagaimana, Ustaz? Apakah Al-Quran itu karena berisi petunjuk bagi kita bagaimana kita menjalani hidup? Jadi kita dikatakan Allah, kemudian Allah memberikan sekaligus Al-Quran untuk kita jadikan berisi petunjuk di situ. Artinya itu pertama. Kemudian bagaimana kita menyikapi Al-Quran ini, karena kita tahu bahwa ini adalah peringkat yang tertinggi. Terima kasih. Al-Quran adalah panduan. Dengannya manusia menjadi manusia. Kalau tanpa Al-Quran, maka dia hanya casingnya manusia, tapi tidak menjadi manusia. Itu dia. Karena itu oleh Allah, karena ini yang paling menentukan berharga tidaknya kita sebagai manusia,
maka Allah sebutkan ranking pertama. Jadi dia inilah yang menentukan apakah manusia ini menjadi makhluk berharga atau tidak dari kualitasnya dia bersungguh-sungguh ikut Al-Quran. Maka dengan Al-Quran dia seperti ikut di bawah cahaya. Makanya dikatakan Al-Quran ini cahaya. Nih Bu, Pak, rahmatullah, perhatikan. Ini di meja ini, katakanlah ya, di meja ini ada banyak barang, ya, ada kunci, ada macam-macam di sini. Nah, kalau Bapak Ibu mencari kunci itu di tempat yang gelap, maka Bapak Ibu akan meraba semuanya, diraba semuanya, diraba. Ada lembut-lembut, tai ayam kena juga, semuanya. Ada semuanya, ini apa ini? Semuanya. Karena apa? Dia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana tai ayam, mana bukan. Semua dia raba. Itulah orang yang hidup tanpa petunjuk. Dia meraba semuanya, menyentuh semuanya. Mana yang baik, yang buruk dikerjakan. Nggak tahu membedakan mana halal, mana haram, semuanya. Itulah manusia yang hidup tanpa petunjuk. Tapi kalau kita pakai Quran, langsung ada cahaya seperti cahaya. Langsung cari apa? Kunci, langsung diambil. Kita dapat. Itulah yang membuat kita berharga, efektif, karena kita punya panduan itu. Nah, orang yang tidak punya panduan, dia bingung, Pak. Albert Einstein, dia mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Bertahun-tahun dia mencari Tuhan. Dia akhirnya apa? Setelah di puncak dia mencari Tuhan, dia sudah terbentur kepalanya di sebuah pohon, lalu kemudian dia mengatakan, there is a power beyond the universe. There is a power beyond the universe. Lalu dia mati seperti itu. Dia mengatakan bahwa ada kekuatan di luar alam ini. Ada kekuatan, tapi dia tidak tahu apa itu. Dia tidak tahu. Itulah orang mencari. Tapi kalau kita sudah dapat Quran, kita tahu, oh ini dunia hanya sementara, tujuannya akhirat. Berarti dunia ini bukan tujuan. Oh iya, dunia bukan tujuan berarti. Kalau bukan tujuan, mengapa aku habiskan waktu untuk dunia? Oh iya, kalau begitu gimana? Berarti aku harus siap-siap pindah ke akhirat. Oh kalau begitu, kita perbanyak amal soleh. Kenapa? Karena yang berlaku di akhirat adalah amal soleh. Oh gitu. Kalau begitu, ayo perbanyak amal soleh. Maka dia tahu tujuannya kemana? Amal akhirat. Bekalnya apa? Amal soleh. Maka dia selama di dunia beramal soleh. Berarti dunia ini hanya apa? Keperluan. Keperluan seperti apa? Seperti WC di rumah kita. Bapak Ibu tahu? WC coba. Tujuan atau keperluan? Mohon diingat. Coba jawab. WC di rumah kita. Keperluan atau tujuan? Ada nggak orang masuk rumah langsung ke WC nggak keluar-keluar? Nggak ada kan? Jadi berarti dunia ini seperti WC. Ya. Kalau ada orang ngompet ngurus dunia 24 jam, berarti seperti ngompet di mana? Ya, silakan. Terakhir, terakhir. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Pertanyaan saya singkat saja. Surat Ar-Rahman ini sering disebut sebagai membelainya Al-Quran. Itu maksudnya bagaimana ya? Sebut apa? Membelainya Al-Quran. Membelai. Bukan pengantinnya Al-Quran sih ada. Mempelai. Ya. Oh. Ini ada Ustaz. Di mana coba hadisnya? Coba bacakan yang mana? Coba bacakan. Saya nggak melihat. Bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala sesuatu mempunyai mempelai, dan mempelai Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Orang yang membaca Ar-Rahman seperti diperbaharui imannya. Jadi dia seperti pengantin baru lagi. Makanya Pak Rifullah, saya itu punya pengalaman. Setiap hari Jumat saya selalu mengimami sholat Jumat dan selalu baca Ar-Rahman. Dan selalu orang menangis. Dan setiap selesai sholat itu ada 10 atau 20 orang itu yang mengekspresikan, mengatakan, Pak Ustadz, saya nggak tahu kenapa saya kok menangis. Selalu bercerita seperti itu.
Jadi memang benar. Barakallah. Jadi memang di situ jadi seperti diperbaharui. Seperti pengantin baru lagi. Gitu. Jadi, itu salah satu rahasianya dan itu makna daripada hadis itu. Nah, karena memang di dalamnya kenapa? Karena di dalamnya diingatkan kita tentang nikmat-nikmat Allah. Allah mengajarkan nih, tahu, aku ciptakan ini, masih kurang apa sih kamu? Aja, Pak. Masa kamu malas sih mentaati aku? Aku sudah bikin, aku ciptakan kamu, aku sediakan kebutuhan kamu. Masa kamu nggak mau patuh kepada aku sih? Coba, ayo kamu pikir. Maka dia terpanggil, tergugah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Aku ciptakan matahari, aku terbitkan dari timur, aku terangkan di barat. Masa kamu nggak berpikir? Kamu lupa kepada aku, itu aku yang ngurus. Masih kurang apa aku kepadamu? Masa kau pikir-pikir? Kau mikir-mikir ikut aku? Kau masih keberatan membaca Al-Quran yang kuturunkan? Kau merasa tidak bersungguh-sungguh mentaati aku? Kau merasa keberatan untuk bangun untuk aku? Sholat untuk aku? Kau berkeberatan? Kenapa? Apa kekurangan aku? Allah terus menggugah di sini. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai 31 kali Allah mengulang-ulang itu. Makanya begitu selesai, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Langsung dia seperti baru kembali. Makanya itu jin saja langsung tergugah, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran juga beriman. Kenapa? Menghentak itu dia, mengingatkan nikmat-nikmat itu. Makanya barakallahu, cara mendidik anak kita, mereka harus tahu nikmat-nikmat yang mereka dapatkan. Jangan mereka begitu dapat langsung senang sudah. Ceritakan, anakku, kamu tahu ayah dan ibumu dulu capek nak, dulu pernah bekerja sebagai pemulung, kemudian menjual koran, kemudian sekarang anak kamu tinggal menikmati, kamu jangan bersenang-senang. Ayo kamu belajar hidup juga menderita. Jadi diceritakan itu biar anak tahu bagaimana capeknya sang ayah sang ibu waktu dulu masih berjuang. Kalau tidak diceritakan, dia harus merasa nyaman terus, tidak merasa sedih, tidak pernah merasakan itu. Diceritakan seperti itu. Itu cara pendidikan yang baik menurut Al-Quran. Nah, ini juga termasuk salah satu hal penting untuk saling ceritakan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang telah kita perbuat untuk anak-anak kita. Saya masih teringat, barakallahu, Bapak Ibu tahu pemilik PT Honda di Jepang itu omsetnya setiap tahun 800 juta dolar. Dia ternyata mengajari anaknya bukan dengan kesenangan. Anaknya disuruh bekerja di bengkel dari nol. Kamu bekerja nak, jangan menikmati semua ini, bekerja dari nol. Dia bekerja sebagai tukang bengkel, terus memasang emor, terus sampai anaknya meniti karir dari nol. Kita kadang-kadang salah mendidik anak kita. Anak kita sudah tahu nyamannya, tahu enaknya sudah, tidak pernah merasakan penderitaan yang pernah kita rasakan. Akhirnya anak kita lebih hidup manja daripada hidup mandiri. Nah, itu perlu untuk kita ceritakan seperti itu. Makanya Allah bercerita dalam Al-Quran supaya manusia tahu bahwa aku menyediakan ini, aku menghidupkan kamu, aku menyediakan apa yang kamu butuhkan. Masih kamu kurang apa? Aku sudah sediakan semua itu, termasuk di dunia dan di akhirat aku sediakan. Aku tidak pernah zalim. Yang berbuat dosa ada hukumannya, yang berbuat baik ada pahalanya. Sudah aku sediakan semua. Aku sudah seadil-adilnya, kata Allah. Masih kurang apa aku kepadamu? Nah, begitulah cerita dalam surah Ar-Rahman. Nanti kita akan mendengar cerita setelah itu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang terbitnya matahari dari timur dan barat. Kemudian setelah itu tentang penciptaan jin dan manusia sebagai yang Allah selalu tagih. Nih, tukadziban tuh jin dan manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Engkau berdua, yaitu jin dan manusia. Karena nanti akan Allah hisab dua, jin dan manusia. Itu berarti ada jin yang masuk neraka, ada jin yang masuk surga. Sama, manusia juga begitu. Ada jin masuk, ada manusia masuk neraka, ada manusia masuk surga. Karena ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebut dua hal itu. Engkau berdua, yaitu jin dan manusia. Makanya surat Ar-Rahman ini khusus untuk jin dan manusia. Yang Allah khusus untuk digembleng dan dilatih, diingatkan, digugah sampai mereka sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ustaz, di itu aja.
Ya, barakallah. Bacalah istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah yang Maha Rahman, Engkau telah memberikan kepada kami iman. Dengannya kami beriman kepadamu. Engkau telah memberikan kami Al-Quran. Engkau telah memberikan kami Al-Quran. Dengannya kami tahu mana baik, mana buruk. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kami petunjuk yang baik, sehingga kami tahu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Seandainya Engkau tidak turunkan Al-Quran, kami hidup tanpa panduan. Kami seperti orang buta yang berjalan tanpa panduan. Ya Rahman, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Ya Rabb, jagalah kami, jangan sampai kami hanya berbentuk manusia sementara jiwa kami kosong. Mohon ya Rabb, jangan sampai kami menjadi orang yang lemah iman. Jangan sampai kami menjadi orang yang jauh darimu ya Allah. Karena sungguh berharga tidaknya kami tergantung sejauh mana kami dekat kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, terlalu banyak dosa kami kepadamu, karena kelemahan kami, karena kebodohan kami. Banyak dosa yang kami perbuat ya Allah. Engkau tahu semua itu. Seringkali kami tidak sempat membaca Al-Quran yang Kau turunkan. Kami merasa tidak punya waktu. Seringkali kami tidak sempat mengagungkanmu, sehingga kami banyak waktu yang sia-sia. 24 jam banyak yang terbuang dari waktu hidup kami. Dan ini berlangsung bertahun-tahun dalam hidup kami. Kami seringkali tidak sempat bangun di tengah malam, padahal Engkau menunggu kami. Engkau buka pintu langit, Engkau menunggu kami tidur ya Rabb. Kami tidak bangun padahal Engkau menunggu kami. Ya Rahman, ampuni kami ya Allah. Semuanya banyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Semuanya ingat berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan. Nikmat mata, nikmat kesehatan. 24 jam Allah tidak pernah berhenti